Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi ini podcast Bicara Iptek kedatangan tamu yang sangat istimewa. Temanya itu terkait bidang konstruksi ya. Eh, Peran Iptek dalam keselamatan infrastruktur, dalam hal ini dalam keselamatan konstruksi. Narasumber kami yang sangat kompeten ya, Bapak Insinyur Laswardi Nurdin, CSP IPU ASEAN Engineering ya. Beliau adalah ketua umum ya Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia ya. Expert yang lain juga nanti bisa dijelaskan nanti Pak ya. Temanya itu adalah seberapa jauh sih peran Iptek di dalam mendukung keselamatan infrastruktur tersebut, terutama konstruksi. Mungkin ada hal-hal yang sangat menentukan karena kalau tidak ada Iptek akan berakibat fatal ya sistem konstruksi keselamatan kita tersebut. Jadi mungkin di sini bisa kita angkat terkait dengan keselamatan infrastruktur ya konstruksi Pak. Mungkin itu saja, mungkin lebih mempersingkat waktu, mungkin kita salaman dulu ya. Oke. Belum salaman ini. Iya. Jadi mungkin kita bisa dengar sedikit singkat biodata singkat dari Pak Insinyur Laswardi ya. Silakan Pak, pendidikannya kemudian kerjanya, nggak usah terlalu panjang tapi bisa mas penonton bisa mengerti ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di rangkaian bicara tentang Iptek kali ini dari sektor konstruksi. Perkenalkan, nama saya Insinyur Laswardi Nurdin. CSP itu adalah Construction Safety Professional. Oh iya. Jadi memang kalau di Construction Safety Professional ya, kami itu disebut dengan ahli utama tentang keselamatan konstruksi. Kemudian IPU itu dari PII ya. Dan ASEAN Eng. Baik, jadi saya cerita sedikit bahwa saya itu bergelut di bidang keselamatan konstruksi itu dari tahun 98. Oh, sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali, 98. Pada saat itu memang di keselamatan konstruksi, cara tentang bagaimana keselamatan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, itu memang kami termasuk yang mendahului, mendirikan. Jadi kami dirikan dulu asosiasinya Pak. Asosiasi dulu Ya, ya. asosiasi kami dirikan itu tahun 98. Tahun 98 kita dirikan asosiasi. Dulu namanya Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia. Kemudian kita berubah menjadi namanya Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Itu tahun 2021. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah bagaimana setiap pekerjaan konstruksi itu aman. Aman dari sisi apa? Aman dari sisi keselamatan keteknikan, aman dari sisi keselamatan kesehatan kerja, aman dari sisi keselamatan publik, dan aman dari sisi keselamatan lingkungan. Jadi 4 aspek itulah yang menjadi tugas kami di keselamatan konstruksi. Dan selanjutnya juga saat ini saya membantu salah satu BUMN untuk menjadi expert di bidang KIHSSE. KIHSSE. Ya, jadi secara usia kan sudah lewat batasan Pak. Sudah 60 ya gitu ya. Tapi memang karena kan keahliannya masih diperlukan ya. Jadi sehingga saya diminta bantu. Sekarang ini memang sedang membantu untuk infrastruktur di Jalan Tol Sumatera. Jalan Tol Sumatera. Ya, Jalan Tol Sumatera itu panjang sekali itu ya. Ya, jadi ruasnya kan terbagi banyak Pak. Terbagi banyak itu kan dikerjakan oleh salah satu BUMN gitu ya Pak ya. Nah, kami dengan tim memastikan bahwa setiap pekerjaan itu aman, selamat. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Memang Bapak pendidikannya kan memang sudah mumpuni ya dengan pengalaman-pengalaman sejak 1998, tapi mungkin pemirsa itu masih banyak yang belum paham ya. Mungkin ada yang paham yang sudah ini ya, tapi pasti ada juga yang belum paham gitu. Sebenarnya keselamatan infrastruktur itu tuh bisa dijelaskan nggak yang mudah dimengerti gitu Pak? Oke. Keselamatan infrastruktur maksudnya tadi mungkin sudah dijelaskan beberapa faktor, tapi mungkin ada lebih bisa ditangkap oleh masyarakat itu infrastruktur itu keselamatannya itu bagaimana sih? Misalnya jalan layang atau di laut misalnya ada bendungan, itu kan semua masuk Pak ya? Iya.
bagaimana caranya supaya tidak jebol gitu ya. Ya. Itu kira-kira bisa nggak masyarakat mungkin pengen tahu gitu Pak? Iya, silakan Pak. Baik. Sebenarnya kan di konstruksi Pak, itu kan sudah ada aturan yang paling tingginya Pak. Itu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. 2017. Itu pengganti dari Undang-Undang 1899. Oh gitu. Itu bicara semua konstruksi aturan mainnya di situ. Iya. Baik itu badan usaha maupun dari profesi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang konstruksi itu Pak, itu ada pasal yang mengatur tentang standar K4. Standar K4 itu apa? Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Oh gitu. Jadi standar 4K. itulah 4 K4 istilahnya. Iya, K4 itu. iya. Itulah yang menjadi acuan. Dari sisi standar keamanan, kita bicara aspek keselamatan keteknikan. Jadi kita bicara mutu. Mutu. Nah, bicara mutu. Kalau bicara mutu kan di dalam pekerjaan selalu kan kaitannya dengan standar. Standar apa itu? Ada ISO 9001. Iya. Ada standar tentang mutu di situ. Nah, bicara tentang aspek keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini kan bicara kan kalau kita tarik garis lagi, Pak, itu ada undang-undang yang paling jauh lagi, Pak. Yang mencakup seluruh unit usaha, seluruh aktivitas itu Undang-Undang 170. Jadi baik dimanapun harus patuh pada undang-undang itu. Tahun 70. 70 udah lama Itu itu. bicara tentang keselamatan kerja. Baik mau di sektor apapun, migas, apapun aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan kecelakaan, eksiden. Kemudian dari aspek keselamatan publik, konstruksi ini kan berhubungan dengan masyarakat luas. Iya, betul. Contohnya, kita bangun overpass, di bawahnya itu ada jalur kereta api, di bawahnya ada jalur tol yang aktif, sementara infrastrukturnya harus menyambung. Iya. Nah, bagaimana supaya aspek keselamatan publik itu terjamin? Selanjutnya, aspek yang disebut dengan keberlanjutan, keselamatan lingkungan. Jadi, tentunya setiap pekerjaan konstruksi pasti ada lingkungan yang terdampak. Iya, iya. Nah, yang terdampak itulah tugas kita untuk menjaga supaya lingkungan hidup itu masih tetap bisa. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Ini jelas sekali gitu ya, undang-undang sudah lengkap. Kemudian Bapak tadi bilang ada berapa keempat ya? Ya, standar keempat. Iya kan, ada standar semua. Dan saya pikir kalau saya lihat keempat itu semuanya perlu iptek itu. Betul. Teknologinya harus ada, bagaimana teknologi supaya konstruksinya bisa aman, tidak salah gitu kan. Iya. Kan itu teknologi semua kan, teknologi semua terkait dengan konstruksi. Betul, gitu ya. Betul. Bagaimana caranya pengembangan suatu sistem gitu Betul, Pak ya. betul. Jadi memang sudah betul-betul memang jadi keselamatan infrastruktur itu menurut saya tidak bisa tidak tanpa dukungan teknologi. Betul. Kan begitu Pak. Betul. Karena kalau tidak ada teknologi bagaimana caranya ya? Betul. Mau membangun keempat tadi itu Iya, kan seperti iya. itu. Betul. Jadi mungkin tadi parameter juga sudah ada Bapak jelaskan ya. Yap. Parameter-parameternya apa saja gitu ya. Jadi memang ada untuk keselamatan publik, ada untuk bagian-bagian. Tapi ini kalau infrastruktur konstruksi itu kan lokasinya itu kan darat, laut, udara, enggak? Udara juga ya? Udara Enggak ya? Kalau ada kabel yang melintas saja, Oh, tapi gitu. tetap aja di darat kan. Tapi yang saya biasa sering lihat, mungkin masyarakat juga Iya, lihat ya. Iya.
bahwa infrastruktur yang paling banyak itu ada di darat gitu Ya. loh, yang paling banyak. Betul. Saya Jalan tuh- saat ini Saya jalan tuh di laut bendungan. itu pengen tahu gitu, di laut kenapa lambat, Pak? Padahal sudah ada dulu tol laut kan, Ya. ada mau dibikin tol laut itu. Kenapa makin banyak di darat gitu, bikin layang apa segala macam. Kenapa di laut itu kok kurang gitu? Padahal di laut itu kan bisa kita jadikan sarana transportasi yang tidak macet kan? Ya. Nah itu kira-kira Ya. kenapa kira-kira mungkin kebijakan kali ya? Ya, mungkin juga banyak faktor karena untuk menghubungkan pulau-pulau itu kan perlu effort yang tinggi, Pak. Dan iya. perlu dana yang besar kalau itu. Dan yang sekarang ini kan bagaimana menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain. Ya, kalau memang jembatannya bisa dibangun, tentunya dibangun. Contohnya seperti Jawa Timur di Ya. Surabaya dengan Pulau Madura. Ya, Dari sisi kan ada sudah ada jembatan Suramadu betul, kan? jembatan Suramadu. Namun untuk jembatan lain mungkin ada faktor-faktor tertentu yang belum bisa untuk dikembangkan. Tapi yang paling mudah ini kan bagaimana akses jalan. Akses jalan karena dengan kepadatan lalu lintas, makanya jalan tol lah yang satu-satunya memang yang saat ini memang dikejar. Dikejar ya. Makanya Jakarta sampai ke Banyuwangi itu jalan tol sudah terbangun. Nah, overpass itu kan berfungsi untuk menggabungkan satu daerah ke daerah lain seperti itu. Nah, sehingga tadi keselamatan keteknikan. Jadi bicaranya adalah bagaimana setiap kegiatan yang dilaksanakan itu secara mutu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Karena ada umur dari masa konstruksinya. Kemudian secara keselamatan dari para pekerjanya juga penting sekali. Kenapa? Karena kalau terjadi eksiden, proyek bisa berhenti. Iya. Dan karena tenaga kerja itu kan di konstruksi ini memang unik tenaga kerja. Karena dia masuk tanpa melalui seleksi berdasarkan ijazah. Kan kalau kita yang tenaga staf, iya. Kan tenaga staf kita lewat ijazah S1, D3. Tapi kalau mandor, nggak ada ijazah. Pekerja nggak punya ijazah. Jadi memang menjaga untuk mereka punya keahlian, namun juga bisa memperhatikan semua ketentuan, spesifikasi, standar. Itu yang menjadi tantangan di konstruksi. Kalau di sektor lain masuk sudah jelas. Contoh misalnya kalau di industri, Pak, kita tahu level yang paling rendah pekerjanya pun level SMA. Masuk di satu pabrik, begitu dibuka lowongan, level SMA, paling rendah pekerjaan packaging, SMA. Di konstruksi yang dia ngecor ke atas, Pak. Wih, bahaya tuh. Tanpa persyaratan ijazah, yang penting adalah dia punya sertifikat kompetensi yang memang tanpa dia memerlukan ijazah SMA. Mungkin Seperti dia itu. melalui training kali Pak ya. Di Training. training apa supaya ini ya. Ya, di konstruksi lebih banyak harus training, Pak. Kerja di ketinggian harus punya sertifikat training bekerja di ketinggian. Nggak bisa main-main saja Nggak gitu ya. bisa. Terus dia cara mengikat balok girder, mengikat steel box girder, teknik mengikat itu mereka yang paling rendah itu paling bawah itu harus punya sertifikat juru ikat. Oh gitu. Juru Juri ikat. katanya Dan nggak sertifikat. mesti harus S1. Yang penting sertifikatnya ada. Yang- Dia ikut. SMP bisa dia ikut. Saya kira itu memang kalau harus menempuh S1 lagi kan mungkin lama ya. Nggak Yang mungkin ada nggak- D1 oke lah. Yang belum ini kan ini yang perlu training gitu nggak ya. punya tenaga kerja yang cukup kalau diminta Iya, persyaratan iya. itu. Nah, itu tantangan di konstruksi, Pak. Jadi yang Bapak jelaskan ini kan yang dikerjakan itu kan seluruh Indonesia, bukan Ya. cuma di Jawa. Betul. Menurut pandangan Bapak itu bagaimana sih peta infrastruktur atau terutama terkait konstruksi ya? Untuk peta untuk seluruh Indonesia gitu. Bagaimana kira-kira porsinya gitu? Apakah di Jawa berapa persen? Di Papua, Maluku, Sulawesi, Sumatera itu bagaimana sih? Kira-kira apakah sudah merata atau masih terfokus di Jawa yang paling banyak gitu ya? Kalau saat ini berfokus di IKN malah. Oh, IKN malah ya? Oh gitu. Iya, sekarang paling banyak kegiatan infrastruktur IKN. Karena membangun Ibu Kota Nusantara. Nah, itu kami di PAKI, Pak. Kemudian saya juga di Komite Keselamatan Konstruksi di PUPR. Sekarang
Kementerian PU, itu tugas kami adalah mendampingi. Oh, jadi Bapak ikut juga di KN ya untuk Betul. masalah konstruksi itu Iya. ya, infrastruktur ya? Iya, jadi karena saya di anggota Komite Keselamatan Konstruksi ikut membantu dalam hal menjaga standar keempat itu berjalan. Jadi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, menurut Bapak itu kan banyak orang ini masyarakat tidak tahu Ya, di KN itu ada berita A, berita B. ya, ya, Dari ya, segi konstruksi itu bagaimana pandangan Bapak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kan Bapak terlibat di sana ya, itu. ya. Apakah karena dikebut gitu pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan keempat tadi itu, atau memang sudah mumpuni gitu loh Ya, selamat konstruksinya gitu, Pak? kebetulan memang yang bekerja itu kan banyak dari perusahaan konstruksi yang BUMN karya, yang memang sudah punya standar BUMN. BUMN. Gitu ya. BUMN karya kan lebih banyak. Nah, mereka kan sudah menerapkan standar dari sisi mutu, standar dari sisi keselamatan kerja, standar dari sisi lingkungan. Jadi ISO Pokoknya standar sudah itu menggunakan standar sudah yang standar. sudah ada. Tinggal kita dari komite dan saya juga bagian dari komite itu bagaimana mereka patuh dengan standar itu. Nah, ini yang kita jaga. Iya, iya, Kita jaga iya. ini. Supaya apa? Supaya bangunan yang jadi itu memang layak. Jangan sampai terjadi misalnya Kegagalan bangunan nanti runtuh. bikin campuran pasir 3, semen 1. Nanti anjlok. Iya kan? rubuh. Itu kan ada standarnya kan? Iya. Berapa semen, berapa pasir, Betul, berapa kapur. betul. Oh, itu maksudnya itu kan yang harus Spesifikasi dipatuhi. teknis Spesifikasi itu kan teknis. memang sudah harus mereka ikuti. Dan itu mereka sudah punya tenaga ahli. Indonesia sudah banyak tenaga Banyak lah ahli pasti sipil kalau, itu sudah. kalau sipil banyak ya. Sudah cukup. Nah, ini Pak Laswardi ini kan kondisi saat ini tuh ya kita lihat memang infrastruktur ya luar biasa ya, terutama di darat itu. Ya kira-kira menurut Bapak kondisi saat ini seperti apa sih gambarannya singkatnya? Kondisi saat ini terkait dengan konstruksi itu biar pemirsa tahu gitu kan. Bagaimana kira-kira saat ini gitu di Indonesia ini, kan kita lihat itu wah gila-gilaan ya. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih? Ya, memang era pemerintahan sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi kan memang menggerakkan infrastruktur memang besar-besaran ya gitu ya. Kalau tadi Bapak tanya apakah hanya di Jawa? Enggak, di Sumatera jalan tol. Jalan tol sekarang kalau kita mau ke Lampung, Palembang udah jadi. Indonesia Timur juga jalan ya. Indonesia Timur banyak ke nanti bendungan. Jalan-jalan buka akses jalan nasional. Jadi kalau di Kalimantan udah kita tahu sudah IKN. Pulau Jawa ya jalan tol sampai ke daerah-daerah lain juga di mana potensi-potensi terhadap pertanian bendungan dibangun. Nah, jadi artinya infrastruktur ini memang penting. Tergantung wilayahnya ya, beda-beda ya. Tergantung kebutuhan di wilayahnya. Seperti kalau di pulau di daerah Sulawesi tentunya selain jalan, bendungan, juga airport, juga kemudian pelabuhan juga pembangunannya terus. Iya, jadi sudah dipetakan sudah ya ada tergantung kondisi masing-masing daerah gitu ya. Betul. Nah, kalau dalam perjalanan itu menurut Bapak apakah ada permasalahan-permasalahan apa Pak yang krusial terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama konstruksi ini? Bisa mungkin apa permasalahannya apa sehingga nanti kan bisa dicari solusinya kan? Kalau yang saat ini memang yang masih kurang kita adalah tenaga kerja yang punya kompetensi yang cukup. Nah, itu dibuktikan kan dengan harus disertifikasi. Nah, inilah tugas dari kementerian untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang diadakan di balai-balai diklat. Iya. Namun juga di asosiasi juga kita terus juga mengembangkan kompetensi dari anggota kita dengan melakukan seminar, kita melakukan pelatihan-pelatihan yang berjenjang. Jadi itu yang tugas kita. Karena apa? Tadi saya katakan konstruksi kita masih banyak menggunakan tenaga kerja daripada alat, sehingga jumlah tenaga kerja untuk membangun gedung saja Pak yang bertingkat kita katakan
50 lantai, itu perlu hampir 1.000 orang Wah, tenaga kerja. banyak sekali ya. Banyak sekali, Pak. Karena setiap pekerjaan itu butuh tenaga kerja. Nah, disinilah fungsinya kami bagaimana supaya tenaga kerja itu selamat pada saat bekerja. Dia naik di ketinggian, masang kren, ya, TC. Terus waktu dia mengangkat material, bagaimana supaya material itu nggak jatuh ke bawah. Kalau jatuh, Bapak masih ingat kasus yang di MRT yang kena besi kejatuhan itu. Iya, iya. Nah, itu yang harus, itu keselamatan publik, sehingga itu penting dijaga juga itu. Nah, itu kompetensi orang di dalam bekerja itulah yang memang masih belum mempunyai sertifikasi. Jadi istilahnya itu problem ya. Problem, dan memang kondisi yang diharapkan mungkin ke depannya itu tadi kan, memberikan solusi terhadap itu. Baiknya ujung-ujung juga SDM kan. SDM. Sumber daya manusia Betul, kan. betul. Yang di situ. Jadi ini kayaknya perlu fokus yang lebih baik gitu ya. Betul. Terhadap sumber daya manusia, baik yang di kampus maupun yang tenaga yang tidak melalui kampus kan, tapi Betul, melalui pelatihan-pelatihan betul. itu kan, seperti itu. Nah, kalau Bapak lihat itu jadi kondisi diharapkan kan sudah jelas gitu, Pak. Jadi memang perlu ada, kalau kebijakan sih policy ya, Policy. kan sudah ada dari Presiden kan. Betul. Untuk infrastruktur pembangunan ini kan itu Betul. sudah given ya. Betul. Tinggal dilaksanakan aja. Ya. Tinggal ini perlu strategi yang jitu gitu Ya, kan. ya. Strateginya itu ya mungkin dari Bapak ini seperti apa sih kalau misalnya strategi terkait dengan SDM? Yap. Kan tadi udah dijelaskan. Betul. Itu ada Betul. diberikan pelatihan-pelatihan Betul. yang ini. Tapi menurut saya di kampus juga itu Betul. yang mahasiswa-mahasiswa ya, yang calon sarjana itu misalnya dari sipil, Ya. dari apa. Karena kalau saya lihat perkembangan ilmu pengetahuan itu di teknik sipil itu hampir sedikit sekali perkembangannya ya. Ya. Apa yang ada itu aja kan Ya. sebenarnya. Nah, itu tadi mungkin di zaman modern saat ini yang sudah bertransformasi digital, kan sudah ada artificial intelligence, Ya. machine learning, apa, computer system Ya. ya. Jadi mungkin untuk mengurangi jumlah orang yang bekerja juga, yang kira-kira bisa pakai computerize gitu kan bisa pakai itu kan, supaya simulasi kan. Misalnya disimulasikan mau bangun ini berapa ini tinggal ya berapa, tidak sebanyak 1.000 itu kan. Ya. Karena itu kan mungkin bisa dialihkan ke tempat lain gitu, seperti itu. Nah, kalau kira-kira strategi apa saja Pak selain SDM itu? Kan SDM yang paling permasalahan Iya. tadi kan. SDM kita masih kurang sedangkan negara kita luas. Kira-kira strategi apa lagi Pak yang terkait dengan mungkin dukungan IPTEK itu bisa masuk? Kan sebenarnya kan ilmu pengetahuan teknologi itu kan untuk mempermudah pekerjaan. Betul. Iya kan? Betul. Kalau kita pakai konvensional lama, Betul. sudah kadaluarsa misalnya. Betul. Nah, dengan adanya teknologi ini kan mempermudah pekerjaan kan Ya. sebenarnya. Nah, itu kira-kira strateginya bagaimana Pak? Kebijakan sudah ada, strategi apa kira-kira beberapa poin gitu? Ya. SDM sudah tadi, Ya. iya kan? Teknologi yang sekarang di konstruksi itu di perencanaan ada namanya BIM, Building Information Modeling. Nah, itu saya Itu maksud. sudah. Tapi kan itu tetap saja nanti yang kerjanya manusia yang Iya. di lapangan. Iya. Itu hanya dalam hal mendesain. Desainnya Ya, ada, kerjakan. Sudah, ya kerjakan. Tapi minimal sudah ada terbantu dengan Sudah, computerize kan? betul. Pakai modeling Ya, itu ya. dengan itu udah berkembang gitu, udah yang sektor itu. Tapi memang bagaimana meningkatkan kompetensi para pekerja memang agak unik di konstruksi ini Pak. Kalau Bapak perhatikan, karena tenaga konstruksi ini adalah tenaga yang lepasan. Jadi begini, dia kan proyek dibatasi oleh waktu. Dan dia dibatasi oleh masing-masing pekerjaan. Contoh gini Pak, pada saat pondasi, baik itu bore pile maupun dia pondasi pancang, pekerjaannya itu memang pekerja gali. Menggali pakai alat, menggali Iya. gali palkep. Setelah selesai nih Pak, keahlian dia di sini. Dia cari klien lagi. Kalau nggak ada dia pulang kampung. Pulang kampung dia bisa bertani. Nanti baru diajak lagi. Jadi memang konstruksi itu dia tidak bisa yang terus panjang kalau nggak ada proyek. Nah, kalau dia ada proyek baru dia bisa pindah ke satu proyek ke proyek lain. Jadi tingkat kepergantian personil di konstruksi itu memang tinggi sekali. Beda dengan yang lain. Jadi bagaimana mengelola manusianya itu yang paling sulit di konstruksi itu di situ. Karena kalau teknologi ya sudah given, sudah tinggal jelas, pakai aja, sudah kan? ada, tinggal pakai. Tapi mengelola pekerja yang kompetensinya rendah itu
Dan di infrastruktur kita kan tahu kan Indonesia itu kan wilayahnya ring of fire, cincin api ya, wilayah bencana lah, bencana. terutama gempa Gempa. dan tsunami kan. Ya. Dan itu akan mempengaruhi infrastruktur. Misalnya gempa skala 4 mungkin tidak apa-apa gitu, Ya. tapi kalau skala 7, 7. 8 kan goyang kan. Ya. Nah itu kira-kira kalau saya tidak salah itu di PUPR kan ada namanya building code ya. Itu standar suatu gedung yang memang harus tahan gempa gitu ya. Nah itu bagaimana Pak perkembangannya saat ini kalau di segi infrastruktur itu misalnya bikin jalan layang apa? Apakah memang sudah mengikuti standar building code itu yang ada di PUPR? Pastinya sudah, karena gini, karena pada saat desain si konsultan perencana pun itu sudah diperiksa dulu. Dan standar gempa pun sudah mengikuti terus standar gempa yang ada. Itu pasti, sehingga nanti mempengaruhi terhadap kedalaman daripada Fondasinya ya. Kemudian struktur daripada pembesiannya seperti itu. Nah, itu dari sisi itu saya rasa kita nggak perlu cemas dengan ada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang yang sedang berlangsung itu. Ya. Engineer-engineer kita sudah paham lah ya. Nah, karena itu kan SOP kan harus dilakukan, kalau tidak bahaya. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat pekerjaan di lapangan harus mengikuti standar yang memang sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, itulah tugas yang namanya dari sisi aspek keselamatan keteknikannya. Nah, jadi secara kualitinya. Kemudian dari sisi teknisnya ada oke, dalam pekerjaannya ada aspek keselamatan kerjanya. Manusianya harus selamat. Dari sisi pekerjaannya, bagaimana masyarakat di sekitar juga harus aman, selamat, keselamatan publik. Dan dari sisi penggunaan bahan-bahan yang materialnya mengandung bahan kimia yang merusak lingkungan, keselamatan lingkungan. Jadi 4 aspek ini di konstruksi ini yang sudah dipegang pokoknya. Sudah harus jadi mazhabnya gitu ya. Iya, harus mazhabnya itu 4 itu yang kita bilang dengan standar keempat kalau di konstruksi itu. Seperti itu. Ya itu sudah jelas sekali Pak ya. Jadi mungkin saya ingin mengeksplor lagi pandangan dari Bapak ya, yang bermain di bidang infrastruktur kan sudah lama ya. Kemudian backgroundnya juga teknik mesin, kemudian bermenjadi konstruksi. Kira-kira saat ini kan kita punya banyak perguruan tinggi yang bagus-bagus itu ya. Ada di Jawa Bandung, ada di Jakarta, ada di mana-mana, seluruh Indonesia lah banyak. Kira-kira apa yang harus dibenahi Pak di perguruan tinggi itu yang bisa mendukung yang tadi itu yang infrastruktur itu, keselamatan itu. Kan ada teknik sipil pasti kan, teknik mesin, teknik elektro untuk kelistrikannya. Iya kan? Kemudian teknik arsitektur untuk desainnya kan, atau kira-kira sudah cukup atau masih harus dibenahi banyak, karena itu kan prodi-prodi itu kan kadang-kadang mengikuti perkembangan yang lambat juga gitu kan, angin-anginan gitu ya. Kira-kira untuk mendukung infrastruktur ini, karena memang sudah ada sih di perguruan tinggi itu, tapi apa kira-kira apakah kurikulumnya atau prodi itu bisa diperbaiki gitu ya? Atau memang labnya harus ditingkatkan, ditingkatkan sehingga keluar di situ inovasi-inovasi kan? Itu gimana kira-kira Pak? Ya, saat ini kan sebenarnya bagi teman-teman di kampus mahasiswanya itu mestinya bisa menjadi pembelajaran dengan adanya proyek-proyek. Nah, inilah yang harus ada link and match-nya. Jadi link and match antara proyek yang ada dengan teman-teman adik-adik mahasiswa yang mau selesai nih. Mereka harus bisa masuk berpraktek di situ. Kerja praktek kan ada memang kan kurikulumnya. Tapi kerja praktek yang harus dia ikut serta di dalamnya. Kadang-kadang tidak sesuai. Nah itu yang memang dia teknik sipil tapi kerja praktek di otomotif misalnya. Sekedarnya hanya dapat tempat. Padahal harusnya dia bisa mengikuti perkembangan di dalam. Contoh misalnya yang kita ini udah selesai nih, kalau kita cerita kereta api cepat Jakarta Bandung. Berapa banyak itu teknologi-teknologi yang mestinya bisa masuk. Bisa masuk di situ tuh. Nah, inilah perlu antara pihak kampus dengan pihak pelaksana proyek di luar infrastruktur ya. Betul, Pak. Ini yang harus bisa supaya bisa mengikuti. Kalau enggak kan nanti kan begitu selesai kan dia tidak ya secara teori dia belajar. Tapi kan tidak semua kampus punya apa ya? Kalau kita katakan pengajar yang memang qualified bagus.
Tapi kalaupun dia tidak terjun, dia kan harus belajar lagi. Tapi kalau pas kerja praktek dia terjun langsung, dia bicara tentang mutu. Dia kan harus tahu spesifikasi teknisnya. Kemudian QA-nya, quality assurance-nya seperti apa. Quality control-nya bagaimana. Iya. Itu kan dia harus. Itu kan semua. Kan nggak belajar di kampus belum. Mm-mm. Harus dipraktek. Bahwa harus bagaimana quality assurance memastikan bahwa work method-nya itu yang dibuat itu sesuai. Nanti dari sisi quality control apa yang dilaksanakan sesuai dengan work method. SOP kita kata gitu. Nah, ini yang harusnya bisa mempercepat supaya begitu tamatan dari teknik itu bisa langsung bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Hemat Bapak, apakah ada permasalahan link image itu, Pak? Apakah saya takutnya itu jangan-jangan pihak yang pelaksana proyek itu tidak mau memanggil dari kampus gitu, atau kampus juga tidak apalah istilahnya ya. Karena saya pernah dengar dulu kadang-kala pihak luar kampus itu belum 100% percaya gitu kan gitu. Nah sekarang ini kan teknologi semakin gila ya. Itu link image itu bagaimana supaya bisa jalannya? Apakah dari pihak misalnya PUPR atau apa itu mendatangi kampus, mencari gitu ya, memberikan pengumuman silakan datang ke sini untuk kerja praktek kah atau apakah, atau kerjasama dengan langsung rektor, atau bagaimana bagusnya gitu Pak? Karena mahasiswa kan susah juga bergerak ya kalau misalnya mau langsung begitu. Ya kerja praktek memang wajib ya. Betul. Ada kredit poinnya gitu, SKS-nya. Tapi itu tadi biar masif gitu. Ya. Gimana kira-kira Pak strategi yang harus diambil gitu? Kalau pandangan saya itu memang harus pihak kampus itu yang menjalin kerjasama. Pimpinannya kan? Pimpinan, rektoratnya menjalin kerjasama dengan perusahaan supaya nanti begitu ada paket-paket. Karena gini, kalau kita di lapangan pastinya kan pengennya cepat. Iya. Nggak mau diganggu dengan hal-hal yang waduh ini masuk dengan harus mengajari anak-anak baru yang praktek gitu ya. Iya. Kalau sudah dibuat kerjasama nanti ada memang satu divisi sendiri yang membantu adik-adik yang kerja praktek ikut terlibat. Contoh gini, membuat scheduling. Dia kan sudah biasa menggunakan komputer, sudah menggunakan Microsoft Project, menggunakan apapun lah. Tinggal, oke, Anda coba tolong buatan ini. Kemudian nanti di lapangan, oke, inspeksi, pegang form checklist, coba cek, ini sudah dilakukan belum, itu kan praktis semua. Praktis semua ya. Jadi nggak teori lagi, teori sudah didapat di kampus, sekarang prakteknya di lapangan. Sehingga bisa cepat, yang terjadi kan lambat untuk mentransfer ilmu lapangan ke para insinyur-insinyur sekarang. Itu mungkin penyebabnya karena terlalu padatnya kurikulum di kampus kali ya. Ya, Artinya terlalu banyak kurikulum sehingga tidak fokus gitu. Sehingga ya itu ya. Kan zaman sekarang ini kan ilmu itu di mana-mana ada kan. Betul. Ya penting dia kreatif gitu. Betul. Kreatif, apa yang ada di luar itu bisa dipakai kan sebenarnya. Kalau mahasiswa zaman sekarang Betul. ya. Dosen juga agak sulit kalau dia mau memberi ilmu karena semua sudah ada di luar. Iya. Jadi fasilitator aja gitu kan kalau dosen itu. Iya. Nah mungkin itu tadi mungkin ada reformasi perlu dilakukan di perguruan tinggi mungkin ya yang terkait dengan konstruksi prodi-prodi yang bisa mendukung infrastruktur gitu kan seperti itu. Karena kalau tidak nanti kasihan gini yang proyek ini kan. Iya.
Karena kan dia butuh sumber daya manusia kan yang Betul. bisa mempercepat Iya, kegiatan itu. Nah, kembali lagi ke seperti itu kan kalau di Jawa sih mungkin lebih hebat gitu ya. Ini kalau di pelosok-pelosok itu gimana menurut Bapak gitu? Misalnya di Papua, di Maluku, di Indonesia Timur ya, terkait dengan SDM-nya misalnya atau apa di Sumatera bagian apa gitu. iya. Ya, Kan pasti eh, ada gap itu kan? ya gap pasti ada. Tapi eh, pekerjaan infrastruktur kan pekerjaan yang terlihat, Pak. Jadi dia harus bisa cepat untuk menyesuaikan. Itu dia kalau dia paham basicnya, dia bisa lebih cepat. Nah, Ya. persoalannya tadi itu, Pak, basic ilmunya itu yang berbeda, yang menjadi persoalan antara Pulau Jawa Dengan dengan yang luar. lain gitu. Nah, Belum merata gitu ya. belum merata. Tapi sekarang sudah mulai terlihat banyak juga orang-orang di luar Jawa itu hebat-hebat. Tapi Betul, kan belum betul. merata gitu ya. Tapi kalau mau belajar di infrastruktur itu lebih cepat, bisa lebih cepat. Karena apa? Karena dia sudah tahu prakteknya di teorinya di kampus, tinggal di lapangan. Oh seperti ini. Oh pembesiannya seperti ini. Oh harus dilakukan pengecorannya seperti ini. Nah praktek-praktek kerja itu yang berbanyak. Iya iya betul itu. Jadi memang Bapak punya pengalaman seperti itu dan sudah tahu di lapangan ya. Kondisi di lapangan seperti apa. Dan ini kita melenceng sedikit Ya, temanya. Kan ini kita ya, banyak bicara di darat ya. ya, ya, ya. Kalau darat mah saya yakin infrastruktur itu udah jalan, udah bagus. Saya tuh penasaran itu di laut itu, Pak. Ya, Kenapa? ya, Pada laut kita luas banget ya, 2/3 ya, dari Indonesia kan laut. ya, 2/3 daripada ini kan, daratnya ya, cuma sepertiga. betul. Itu kira-kira menurut Bapak bagaimana sih sebaiknya infrastruktur di laut itu yang bisa dipercepat gitu, Pak? Karena di darat ini sudah sumpek ya, sudah macet, apa orang kalau Ya, mau apa perayaan liburan itu pulang kampung itu macet di tol apa. ya. Laut kita kan tenang-tenang aja gitu. Kenapa kita nggak bikin untuk infrastruktur di laut supaya orang Jembatan. bisa eh, bisa apa di laut itu transportasi di laut gitu Ya, diperbaiki gitu gimana caranya ya, supaya di laut itu terpakai gitu Pak optimal bukan cuma ya, di darat terus kalau darat udah cukup kalau saya sih. ya. Nah itu kira-kira apakah ada strategi atau wawasan dari Bapak ini untuk di laut itu Pak bagaimana untuk meningkatkan infrastruktur di laut terutama untuk tadi itu di darat sudah sumpek gitu. Ya. Iya itu kira-kira Pak. Ya kalau mau meningkatkan infrastruktur di laut, harusnya memang pelabuhannya dulu. Pelabuhan-pelabuhan laut dulu Hmm. diperbaiki, dibagusin. Ya. Supaya kapal-kapal yang besar bisa bersandar. Oh Jadi pelabuhan ya masih masih pelabuhannya masih dulu kurang masih pelabuhan kurang ya. kita. Iya, Pada kita kan negara kepulauan negara banyak ya. kepulauan banyak. Eh, Kan kita katakan transportasi laut tidak juga lepas dari pelabuhannya. iya ya betul. Pelabuhannya itu harus dibenerin dulu. Nah, kalau nanti yang antar pulau-pulau yang dekat, kalau memang bisa memungkinkan dibangun jembatan seperti di China ya bangun jembatan supaya bisa menghubungkan. Iya Nah, iya. persoalannya kan kembali daerah kita kan daerah yang seperti Bapak katakan ring of fire. Jadi sehingga faktor gempa itulah harus benar-benar dihitung untuk fondasi yang di laut seperti itu. Kalau enggak nanti begitu dibangun rubuh. Iya iya. Itu yang kalau mau bikin fondasi ya. Iya, Tapi kalau misalnya kita tidak perlu bikin fondasi tapi laut itu sebagai sarana transportasi ya. kan tinggal kapal dengan air Kapal iya. nggak perlu bikin jembatan kan. Makanya kalau kapal ya pelabuhan. Kapal harus ada pelabuhan, Pelabuhan beberapa yang pelabuhan untuk persinggahan ya. iya. Seperti Pelabuhannya itu. yang bagus sehingga kapal-kapal besar bisa. Kalau enggak kita selama ini kan kapal-kapal kecil saja. Nah, di darat juga kan, di darat misalnya di Kalimantan, di Jakarta juga ada kan sungai, kali Iya, ya, iya, atau di daerah-daerah lain gitu. Itu kan bisa juga dijadikan untuk sarana transportasi kan, untuk bikin infrastrukturnya bagaimana supaya orang bisa kayak di Thailand itu, Pak. iya. Kan di sungai kan, Di sungai itu. dia berjualan Iya. apa. Kan bagus itu. Di kita memang kelihatannya belum fokus ke situ. Iya, makanya tidak mau memanfaatkan itu lebih senang macet-macet bermacet ria. Iya, iya. Itu yang saya heran juga itu. Tapi ya mungkin ada pasti eh, apa Mungkin polisi pemerintah, rencana-rencana rencana pemerintah yang yang apa yang infrastruktur didahulukan. ya kan seperti itu. Tapi Bapak kalau selama bekerja di infrastruktur atau konstruksi ya, kira-kira yang paling sulit itu apa Pak yang Bapak rasakan gitu?
di bidang itu tuh. Kalau mau apa? Kan itu tidak semuanya mudah kan. Orang lihat mudah lah bikin layang, bikin apa, tapi apa yang paling sulit gitu yang Bapak alami gitu kira-kira kalau ada untuk pembangunan infrastruktur seperti itu gitu. Kalau yang kebetulan saya memang banyak spesialis di gedung. Oh, gedung ya. Gedung, spesialis di gedung. Tapi kalau dari sisi aspek keselamatan di semua lini gitu ya. Memang kalau kita lihat itu memang pekerjaan jembatan. Oh, jembatan. Pekerjaan jembatan, apalagi jembatan-jembatan bentang panjang seperti Suramadu seperti itu. Oh, itu berat Itu itu, yang Pak. memang sulit dibandingkan dengan gedung. Karena konstruksi ya, Konstruksi konstruksinya beban-beban bahannya, berat. beban beratnya seperti itu. Dan bentang yang panjang Hmm, itu yang memang eh, berat dibandingkan dengan pekerjaan jalan atau pekerjaan bangunan gedung gitu ya. seperti itu. Ya itu tadi memang betul-betul ya infrastruktur kan memang semua dibutuhkan di mana-mana kan. Terutama konstruksi, konstruksi juga ada ilmunya kan. Ya, Ilmu konstruksi kan itu sudah given juga ya. ya, Sudah dipelajari seperti itu kan, sudah ada semua lah tinggal dipakai gitu ya. Tinggal sekarang mungkin dulu manual, sekarang sudah computerized gitu iya, kan, digital apa segala macam gitu kan. iya. Dulu ngangkat dengan crane, sekarang dengan Ya, launcher. Udah pakai ya. Jadi teknologinya ada. memang dukungan teknologi itu sangat syarat memang Betul, untuk di infrastruktur betul, itu, karena untuk mempercepat, mempermudah kan, betul, dan lebih presisi betul. seperti itu. Nah, kembali ke misalnya di pelabuhan itu Bapak tadi bilang itu ya, Ya, infrastruktur di pelabuhan itu kan memang bongkar muat itu luar biasa di situ ya, ya, peti kemas segala macam, sehingga itu kan waktu yang diperlukan kan luar biasa ya, itu. Nah itu kan kalau misalnya infrastrukturnya kurang begitu mendukung kan memang lama kan. Nah, makanya itu. perlu dukungan itu, dukungan alat-alat, sistem Iya, itu kan yang iya, diperlukan kan, sehingga bongkar muat itu tidak lama gitu kan. ya. Jadi pelabuhan yang memang mempunyai alat yang cukup ya Mm. untuk angkat crane, Iya, angkat itu kan perlu yang cepat. peti kemas itu kan Peti banyak sekali. kemas, ya. Tapi juga yang seperti tadi Bapak katakan, supaya tol laut itu bisa berfungsi baik, ya kapal harus mempunyai tempat sandar yang baik. Iya, jumlah kapal juga harus ditambah, kan Jumlah kurang kan. armada, kemudian pelabuhannya harus direvitalisasi semua dulu, bagus. Jangan pelabuhan-pelabuhan masih pelabuhan rakyat. Ini benar-benar pelabuhannya yang bagus. Sehingga orang itu sekali ngangkat bisa banyak. Kalau enggak kan kapalnya kecil-kecil. Nah ini menarik juga ini. Ini kan kondisi kita di dalam negeri ya. Iya. Kira-kira apakah Bapak bisa memberikan contoh di negara luar global ya? Di negara luar itu ada bisa dijadikan kayak acuan gitu ya, terkait dengan infrastruktur konstruksi ya. Apa aja mau di darat atau laut. Kalau Mungkin ada negara apa yang Bapak tahu gitu misalnya kan yang sudah menerapkan bagus gitu ya. Sehingga dia lancar itu ya. Bongkar, pergi, datang lagi gitu ya. ya, Kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan kalau contoh, Pak? sekarang negara paling dekat kita ke China. Oh, China. China, China tersibuk di dunia itu kan. iya, Tapi ter- dia anunya iya, bagus. cepat. Termasuk juga kan semua infrastruktur jalan, jembatannya kan sekarang sudah berkembang jauh. Di Cina itu ya. Iya. Berarti bisa jadi acuan ya. Makanya sampai sekarang pun dia di Indonesia juga dia membangun infrastruktur di kita itu juga itu. Nah, kalau Jepang kan Sudah lama ya. lama gitu. Sudah lama Kalau Jepang. sekarang kan China yang saat ini cukup berkembang. Di negeri Cina pun luar biasa ya. Luar biasa Infrastruktur itu ya. Betul. Sampai ada apa yang tembok Cina itu aja dia Ya, ini kan. bangunan dia apa yang sudah dibangun dengan ada jalan kereta apinya juga yang Ya, banyak jalan sekarang. kereta ya. Iya. Luar biasa itu ya. Nah, di kita kan jalan kereta yang masih memang kurang. Tapi berani kita yang mau ke Bandung itu kan. Yang tinggi itu. Nah, iya kereta cepat Jakarta Bandung itu kan jadi satu proyek yang memang itulah tempat belajarnya teman-teman insinyur Indonesia di situ. Itu bisa mengambil alih teknologi. Makanya tadi bagaimana adik-adik mahasiswa itu bisa berpraktek langsung melihat. Karena kan proyek ini kan berganti terus, Pak. Iya, berganti. Sehingga yang lama kalau kita ketinggalan udah nggak bisa ngulang lagi. Nah, kembali lagi bahwa
saya dengan keahliannya bagaimana menjaga aspek itu tadi, Pak, supaya proyek ini terus berjalan tanpa delay. Karena kalau proyek delay itu kaitkan dengan kerugian banyak sekali. Satu eksiden delay proyek bisa. Nah, tugas kami ya di situ. Jadi keahlian saya bagaimana dari tahun 98 itu di sisi bagaimana keselamatan konstruksi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu link and match itu harus diperkuat memang. Kalau tanpa link and match ya nanti agak sulit gitu ya. Kita kan perlu banyak orang yang ahli untuk mendukung infrastruktur Iya. itu kan. Nah, antara kampus dengan industri ya Industri yang melaksanakan konstruksi, konstruksi ya, di itu, lapangan. industri jasa Betul. konstruksi itu bisa berkolaborasi, link and match jalan, jadi supply dari SDM itu bisa dilakukan. Betul. SDM itu bisa unggul kalau dia latihan Ya, kan. praktek Praktek di terus. situ mahasiswa Iya. itu tingkat akhir atau apa, nah, pas dia lulus Langsung. nanti dia bergabung di situ Iya, sudah tahu gitu kan. betul. Kan sebenarnya itu intinya seperti itu kan. Jadi Yang putusnya di situ tuh. Begitu tamat masih harus belajar lagi. nah, yang bahayanya lagi tuh kalau tidak ada link and match, mereka tamat, dia misalnya teknik sipil ya, dia kerja di perkebunan Ya. yang bukan terkait langsung dengan Ya. konstruksi, itu lebih parah lagi tuh karena ilmunya kan konstruksi Ya, dia kan. karena itu tadi tempat yang terbatas untuk dia bersaing, Ya. sehingga dia harus mencari. Nah kalau ada link and match itu, Dia bisa langsung. proyek ini bisa memberikan permintaan ke perguruan tinggi. Kalau ada yang mau lulus siapa aja saya perlu ini. Betul. Tolong kami Betul. masuk di tempat kami gitu ya. Sama dari sisi kami, Pak, dari sisi kompetensi kami di keselamatan konstruksi K3 tentunya. Itu juga masih kurang, Pak. Iya benar masih Orang kurang. engineer yang paham tentang safety masih kurang. Karena itu tadi dia nggak bisa tempat langsung tuh. Jadi saya pikir Pak, keselamatan kerja itu safety ya. Iya. Itu memang sebenarnya ujung tombak tetapi banyak dilupakan orang. Nah, iya. Contoh misalnya ya di gedung-gedung itu kan sudah ada kan untuk mencegah kebakaran. Iya. Tapi kadang-kala lalai. Hidrannya itu kosong. Tidak pernah latihan kalau ada kebakaran. Betul. Jadi safety itu kalau saya ya saat ini kayaknya belum begitu menarik orang banyak. Ada yang tertarik di situ tapi belum banyak betul, Pak. betul, Karena safety kan. betul. Ya mungkin digencarkan, mungkin promosinya apa bahwa ini tuh sangat penting sekali karena apapun yang Anda bikin kalau tidak safety tidak main, Iya, hancur juga kan? iya, Kan gitu. Itu perlu promosi lebih tinggi tuh Pak, kencang gitu. iya. Tadi contoh Bapak kasih contoh tadi kebakaran, Pak. Iya. Negara mana yang bisa mampu kalau ada terjadi kebakaran? Amerika, California, Iya, sama aja hancur. terbakar itu habis. Iya. Padahal standarnya dari mereka, NFPA, National Fire Protection Iya, Association. iya. Itu saya maksud itu. Nah, itu. Di Indonesia kemarin baru kejadian gedung glodok. Nah, itu kalau kita bicara lagi safety Pak di situ, karena orang berbicara begini Pak, eksiden itu kan kapan terjadi nggak tahu. Nggak apa-apa. Contoh, hidran ada Pak, air nggak ada. Airnya nggak ada ya. Air ada, pressure-nya kurang. Sama aja. Kadang-kadang juga pemadam bingung di mana mau ambil air. Nah, problem lagi di kita Pak, hidran kota itu hampir nggak ada. Luar Hanya biasa. beberapa, mungkin di ring-ring tertentu saja yang punya hidran kota. Coba, kita nggak usah jauh-jauh. Perumahan kita yang besar, nggak ada hidran halaman yang satu untuk. Betul itu. Jadi memang menurut saya sesuatu yang krusial tapi memang belum menjadi perhatian optimal. Betul. Itu kan seperti itu saya Betul. maksud. Makanya mahasiswa atau apa gitu kan mestinya keselamatan itu, safety itu harus nomor satu. Basic dari Basic. semua ilmu Nggak, safety. tidak bisa diundur-undur. Betul. Safety itu karena secara sekali terjadi kerugian negara Betul. luar biasa kan seperti itu. Wah ini menarik sekali Pak. Dan kalau kita bahas ini tak cukup ya di podcast ini karena banyak sekali yang Siap. untuk safety itu kan rentetannya banyak dan mungkin untuk sebagai apa ya banyak sekali kita bisa angkat dari Bapak ya tadi sudah jelaskan itu. Mungkin ada closing statement dari Bapak bagaimana membuat bahwa safety itu sangat penting dan bagaimana mempengaruhi ya. Mengajak semua generasi muda itu untuk belajar ilmu itu dan menerapkan. Karena itu yang pertama, bukan yang terakhir kalau safety itu. Itu dulu didahulukan baru kita bikin yang lain.
Ya silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi closing statement saya begini. Safety itu ada di semua bidang. Kita bicara tentang perencanaan, ada perhitungan. Kita bicara tentang keselamatan, keteknikan. Kita dalam hal membangun, ada prosedur. Nah, prosedur-prosedur itu harus diikuti. Orang safety harus taat akan prosedur. Untuk supaya bisa menjadi satu orang yang peduli tentang keselamatan kerja atau keselamatan konstruksi, yang paling penting adalah dia mau mengetahui apa yang sudah distandarkan. Tidak boleh melalaikan itu. Kedua, ini menarik karena engineer harus tahu juga tentang safety. Ilmu-ilmu safety sudah banyak. Ya. Standar sudah ada. Ada ISO 45001. Di Indonesia itu ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Undang-Undang 170. Nah, yang kurang adalah kurikulum di keteknikan bicara tentang keselamatan. Nah, saran saya memang masuk dalam mata kuliah Ya, di teknik di ya. teknik. Sehingga begitu tamat, dimanapun Anda bekerja, ilmu safety itu melekat pastinya di kita. Jadi saya dari tahun 98 sampai saat ini masih terus berjuang supaya teman-teman di konstruksi memperhatikan aspek keselamatan. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Waduh, ini Pak Sama-sama. Laswardi luar biasa ya sekali ya. Jadi safety itu memang saya sepakat itu didahulukan nomor satu. Sebelum kita mengerjakan yang lain, safety duluan. Yap. Seperti itu, dan kita harus konsisten mengikuti SOP, Ya. aturan-aturan yang ada, jangan melanggar. Betul. Karena akibatnya fatal ya. Betul. Kalau kita masalah keselamatan itu ya, Ya. kita nggak bisa bermain-main dan harus akurat 100% gitu. Betul. Nggak bisa bermain-main ya. Kalau misalnya air untuk pemadam tidak ada, selalu dicek, Ya. tidak bisa tidak dibiarkan Iya. begitu ya. Harus tahu petanya di mana berada titik-titik untuk ambil air kalau ada kebakaran Betul. ya. Pokoknya tidak ada istilahnya, kita harus akurat ya. Ya. Seperti itu para pemirsa, tidak lain adalah bagaimana caranya kita mengembangkan kurikulum di dalam keteknikan yang harus memasukkan unsur-unsur mata kuliah safety ya. Ya. Dan yang lainnya gitu ya. Ya. Sehingga mahasiswa yang sudah tamat itu paham, bukan hanya ilmunya dia ketahui, tapi dia juga paham bagaimana keselamatan Ya. kan, seperti itu. Mungkin demikian pemirsa, saya tidak bisa menyimpulkan terlalu banyak karena ini sudah clear ya, dijelaskan oleh narasumber. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya cukupkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bapak. Sama-sama, sukses.